Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, transfer musim dingin sudah mau hampir berakhir. Karena kan cuma sebulan ya, nanti Februari udah close lagi. Dan bukan hanya pemain-pemain Eropa, tapi pemain-pemain Indonesia pun banyak yang berpindah dari satu klub ke klub lain. Jadi kita ayo rekap ya. Dimana Shane Patinama pindah dari Buriram ke Persija Jakarta. Ya, ini jujur sangat disayangkan kalau untuk gua. Kenapa? Karena Shane Patinama masih ada di usia prime dan dia terus mengalami penurunan. Akhir-akhir ini di Buriram dia memang tidak pernah main. Di 10 pertandingan terakhir katanya cuma main 3 pertandingan doang di Buriram. Padahal Buriramnya tuh sedang dalam fase puncak ya. Sedang di pucuk klasemen kan Buriram. Jadi Shane Patinama akhirnya memilih pindah ke Persija Jakarta dan ini sangat disayangkan. Berarti penurunannya sangat jauh ya dari Viking FK kemudian ke klub mana itu? Yang divisi 2 itu, divisi 2, kemudian pindah ke Thailand, akhirnya pindah ke Liga Indonesia di usia yang masih 27 tahun. Ya, aduh, Shane Patinama sayang banget ya. Harusnya dengan pindahnya dia ke mana? Ke Liga Indonesia, jujur ini harusnya memperkecil peluang dia untuk kembali ke timnas Indonesia karena ya saingan dia juga udah berat banget. Verdong, Dean James, terus Arhan juga akhir-akhir ini sedang perform juga di klubnya. Kemudian kalau bicara bek kiri juga nanti akan ada pemain baru lagi gitu ya. Jadi cukup berat harusnya untuk Shane Patinama kembali ke tim. Tapi kita lihat nanti John Herman apakah akan memanggil dia lagi atau tidak gitu ya. Kemudian Dion Marks pindah dari Utrecht dari Nek Nijmegen ya, bukan dia udah bukan pemain Utrecht lagi. Dari Nek Nijmegen ke Persib Bandung. Ini pun sangat disayangkan. Kenapa? Karena dia masih 20 tahun. Aduh, sangat disayangkan sekali Dion Max padahal potensinya sangat tinggi. Cuman ada satu hal yang gue sangat notice dari Dion Max itu. Apa notice gue? Gue udah melihat beberapa pertandingan dia di Timnas Indonesia Junior ya. Dion Max ini punya kualitas, tapi tidak punya visi bermain. Sangat tidak punya, sangat nggak kelihatan visi bermainnya. Jadi pengambilan keputusan yang dia lakukan itu sering banget ngasal. Padahal dia punya kualitas passing, dia punya badan yang sangat bagus, kemudian dia punya insting yang bagus gitu ya, punya teknik yang bagus, tapi dia tuh nggak punya visi. Jadi itu gue rasa harus dilatih lagi sih. Ya itu balik lagi gue rasa masalah knowledge football. Jadi Dion Max itu yang kurang tuh di situ aja sebenarnya. Padahal secara teknikal dia sangat baik sebenarnya gitu ya. Kayak kalau kalian lihat di pertandingan besar dia tuh hampir nggak pernah kelihatan, bahkan cenderung sering bikin blunder. Ya, itu sangat disayangkan. Sama kayak Jens Reven ya. Jens Reven pun gue sangat sayangkan pindah ke Bali United. Gini loh, kenapa harus permanen transfer, itu sih yang gue sangat sayangkan. Kenapa tidak peminjaman aja? Kan kalau peminjaman kan bisa balik ke klubnya lagi. Ibaratnya kalau dia nggak dapat tempat di klub sana ya, di Nek Nijmegen misalkan, ya dia bisa mencari jam terbang di klub lain, dipinjamkan. Itu sama kayak Marcelino kan dipinjamkan gitu. Sama kayak Nathan Joaon itu kan kayak kalau dari Swansea dia tidak terpakai, akhirnya sedikit turun kasta ke Liga 2 Belanda karena akhirnya bermain. Maksud gue gini, dari Nek Nijmegen memang Dion Max ini nggak pernah bermain di level profesional. Jadi bisa gue bilang ini adalah level profesional pertama dia di Persib. Cuma terlalu jauh turunnya. Agak terlalu jauh gitu. Jadi cukup disayangkan ya untuk Dion Max harus pindah ke Persib Bandung sama kayak Shane Patinama. Jadi aduh, ini PR banget ya. PR banget dimana gua rasa diaspora yang nanti dicari
itu kalau bisa yang bisa stabil gitu. Jadi jangan dikit-dikit mentok gitu, sayang banget. Kalau untuk seumuran Tom Haye, seumuran Joy Pelupesi, ya mereka sangat sangat realistis kalau pindah ke Liga Indonesia karena mereka sudah berumur, mereka sudah pasti mengalami penurunan secara kualitas. Tapi kan untuk pemain-pemain muda kan sangat disayangkan. Jens Reven tuh, gue tadinya berharap banyak sama Jens Reven, tapi ternyata dia pindah ke Bali United dan di Bali pun dia nggak perform. Terus terang dia nggak perform di Bali, kan sangat disayangkan gitu. Itu kan penurunan kualitasnya agak lumayan jauh gitu. Jadi kan dia masih 20 tahun, itu sayang banget guys, sayang banget bener. Dia harusnya bisa berkembang di klub yang jauh lebih besar ya. Dulu kita harus akui guys, Liga Indonesia itu kan di Asia aja masih tier 3 ya, belum tier 2 atau tier 1, jadi masih jauh ya. Ibaratnya mereka kan yang dari Belanda misalkan kayak Dion Manx kan, Nijmegen itu kan tim tier 1-nya Belanda ke tim tier 3-nya Asia, kan jauh banget gitu, ngerti gak sih? Jadi all the best lah untuk Dion Max dan Shin Patinama. Kemudian ya di luar kabar buruk ada kabar baik, Martin Paes sepakat untuk pindah ke Ajax Amsterdam, klub besar Belanda ya, dimana ini kabar yang cukup melegakan karena sebelumnya Martin Paes diisukan ke Persib Bandung ya, dan gue sebenarnya berharap Martin Paes tidak pindah ke Persib karena dia tuh masih dalam usia matang gitu. Nanti aja pindah ke Persibnya 4 atau 5 tahun lagi lah, ketika dia memang sudah menurun dan di Eropa memang sudah tidak terpakai. Tapi kalau dia masih bisa dipakai di Eropa ya mending di Eropa, apalagi Ajax. Dan keuntungannya adalah Martin Paes adalah satu-satunya kiper yang matang sekarang di Ajax. Jadi sisanya tuh kipernya masih 19 tahun, yang satu 42 tahun. Jadi Martin Paes satu-satunya kiper yang dalam posisi prime, 28 tahun. Jadi harusnya Martin Paes bisa kemungkinan besar akan jadi kiper utama di musim depan ya. Mungkin nggak di musim ini. Kalau musim ini mungkin adaptasi dulu, mungkin di musim depan, karena memang ya Martin Paes sendiri kan sudah berpengalaman di Eredivisie ya. Di Utrecht dia udah pernah jadi kiper utama, jadi harusnya tidak terlalu sulit untuk Martin Paes menjadi kiper utama di Ajax Amsterdam. Jadi congrats untuk Martin Paes, berarti kita punya 2 kiper yang akan berkarir di liga tertinggi Eropa. Satu Martin Paes di Ajax ya, yang kemungkinan besar akan lolos lagi ke UCL, berarti kita nanti akan punya orang Indonesia pertama yang main di UCL musim depan kalau Ajaxnya memang lolos ya, minimal 2 besar gitu kan. Dan satu lagi adalah Emil Audero ya, Emil Audero di Serie A Italia. Jadi keren banget untuk kedua kiper ini, mudah-mudahan mereka stabil. Tapi sayangnya, yang cukup disayangkan ya bagi gua, pemain-pemain hebat yang kita punya, JJ Itzes, Kevin Dix, Verdong, Dean James, Justin Hontner, kemudian ini kita bicara key player ya, kemudian Emil Audero, Martin Paes, sayangnya semuanya pemain bertahan. Itu cukup disayangkan sebenarnya ya. Kalau kalian tanya ya, sebenarnya gue tuh pengen kita punya striker yang selevel mereka. Jujur kalau bicara Ola Romani, oke, Ola Romani cukup untuk level Asia, bisa diandalkan lah di level Asia. Tapi apakah Ola Romani cukup untuk menggendong-gendong? Belum guys. Ola Romani itu belum cukup levelnya ya. Jadi maksudnya gue tuh pengen kita punya striker yang 100 miliar, 150 miliar gitu. Maksudnya memang sudah teruji di kasta tertinggi Eropa. Ya, jadi semuanya kayak Hubner kan udah terbukti tuh di Fortuna Sittard, ternyata dia perform. Kemarin aja bikin assist gitu kan. Kemarin di 2 pertandingan terakhir Hubner itu bikin 1 gol dan 1 assist. Keren kan Hubner. Dean James main di Go Ahead Eagles reguler. Verdong di Lille ya, cadangan lah. Lille, dia cadangan di Lille, tapi dia udah bermain banyak gitu di kompetisi Eropa, di Liga Prancis gitu, dia sering main. Itzes reguler di Serie A, Emil Audero reguler di Serie A juga. Kemudian Ola Romani juga udah mulai reguler lagi sekarang setelah kembali dari cedera di Oxford, dia udah mulai reguler lagi. Ya, jadi Kevin Dix reguler di Liga Jerman. Jadi ya cukup disayangkannya ya,
kita cuma punya Ola Romani doang. Jadi mudah-mudahan ini bisa, ya ibaratnya John Herdman bisa mencari pemain yang sekiranya punya kualitas lebih lah gitu. Karena kalau kita ngambil dari grassroots Indonesia ya jujur levelnya masih agak jauh, terus terang ya, masih agak jauh. Kalau bicara pemain terhebat dari grassroots kita, ya Rizky Ridho adalah pemain terhebat dari grassroots kita saat ini gitu ya. Tapi kan ya Ridho kalau dibanding sama Idzes kan ya masih jauh lah, 2 level. Ridho masih 2 level di bawah Idzes, masih 2 level di bawah Dix gitu. Mungkin bisa gue bilang Ridho itu masih setara sama Justin Hubner lah gitu. Jadi Ridho itu sebenarnya udah bisa loh main di minimal Liga Belanda atau liganya Ragnar Oratmangun tuh apa? Liga Belgia juga bisa di kasta tertingginya. Itu sudah bisa lah di level itu, karena kan harga Ridho aja udah lebih dari 10 miliar kan, itu udah harga standar yang di liga-liga tier 2 Eropa sana kayak gitu. Jadi soal itu ya, sekali lagi gue cukup menyayangkan pindahnya Sunshine Patinama dan Dion Max, tapi gue juga bersyukur Martin Paes berhasil mendapatkan klub yang jauh lebih besar dan berpotensi main di UCL. Oke, very good, semangat untuk pemain-pemain timnas Indonesia dan see you di bulan Maret.